Shalom saudara kasih Tuhan. Sebuah sukacita saya bisa kembali hadir untuk memberikan pengajaran. Saudara, sebelumnya kita berdoa. Mari kita menghampiri Tuhan, tutup mata kita. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur. Biarlah pada hari ini kami mau diajarkan mengerti tentang sebuah financial freedom blessing. Berkat yang membebaskan kami dalam keuangan. Berkat yang memberkati Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami minta anugerah-Mu, roh hikmat pengertian agar saudara kami mengerti, paham tentang namanya berkat Tuhan, tentang keuangan. Tolong kami Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, saya tentang sebuah topik ini, saya akan bawa saudara tentang sebuah makna persembahan, sebuah keuangan, sebuah kekuatan keuangan ini. Saya bawa saudara lihat seorang tokoh yang hidup 99 tahun. Seorang pengusaha yang brilioner, seorang triliunan yang hidup di Singapura. Kalau saudara seberapa pernah ke Singapura, pernah ke Orchard Road. Di situ ada namanya Tang Plaza. Siapa foundernya adalah si Keteng. Seorang yang sangat populer, seorang yang sangat luar biasa, sukses di dalam properti maupun di dalam retail market. Saudara, di Forbes Asia mencatat ada tahun 2015 kekayaannya 1,37 miliar, equivalent 20 triliun rupiah. Saudara, inilah adalah gambar-gambar. Kalau saudara pernah ke Singapura, ke Orchard Road, saudara tahu Tang Plaza di ujungnya. Beliau adalah namanya Tang Chun Keng, Chinese-nya. Ya. Nah, beliau lahir 12 September 1901. Beliau adalah seorang murid yang pernah dimuridkan oleh seorang hamba Tuhan besar. Beliau itu dari sejak kecil, remaja, merantau ke Singapura. Beliau itu ke Singapura untuk bekerja. Beliau pernah ngalamin namanya sakit paru-paru sampai hingga mau meninggal. Saudara, dia merantau di Singapura. Inilah gurunya, ini seorang hamba Tuhan diurapi yang dijulukin oleh Obor Asia, seorang John Sung. Seorang yang mendapatkan gelar dokter, gelar-gelar yang banyak dia dapat, tapi Tuhan memanggil dia kembali ke China. Beliau itu dari Tiongkok, mereka balik dari Amerika. Dalam perjalanan pulang, Amerika atau Inggris ya itu ya. Jadi beliau pulang di tengah jalan, beliau ambil ijazahnya semua buang ke laut. Hanya mempersembahkan hidupnya, pengetahuannya, pengalamannya, semua diberikan untuk pelayanan Tuhan. Nah, beliau adalah mendidik salah satu muridnya, itu adalah si Keteng. Nah, saudara dikasih Tuhan, kehidupan si Keteng sejak kecil susah. Dia hidup di ladang di Singapura, tinggal di ladang, tinggal di gudang sambil mau mati karena kena paru-paru, sakit paru-paru, TBC, dan sungguh anugerah Tuhan. Tapi hidup si Keteng ini adalah seorang yang sangat cinta Tuhan, sehingga Tuhan tolong dia, luputin dia berbagai lembah-lembah bayang-bayang maut, dan hidupnya diberkati. Ya, selagi dia menjadi seorang karyawan kecil. Ya, jadi dia mulai kumpul-kumpulkan uang, tapi dalam sebuah pengajaran yang diajarkan John Sung adalah gurunya, guru rohaninya, berikanlah persembahanmu, apapun kamu dapat gaji, seberapa disisihkan 10% untuk persembahan, untuk kepada Tuhan. Itu adalah engkau dasar untuk diberkati Tuhan. Dalam melakukan apapun juga dia bertanya kepada Tuhan, seperti Daud. Nah saudara, hari Minggu dia tutup usahanya. Tokonya dia tutup semuanya. Pada hari Minggu toko, supermarket, retail market, usahanya paling ramai. Tapi dia katakan hari Minggu karyawan saya ribuan orang, mereka harus beribadah. Kalau mereka tidak beribadah ke rumah Tuhan, mereka harus istirahat. Nah saudara, dia kumpulkan uang sedikit demi sedikit. Terkumpullah 3.000 pada tahun 1930 lebih. Dia kumpulkan uang. Tuhan suruh dia beli properti. Yang dia dapat uang seberapa, belilah tanah kuburan, tanah buang sampah, tanah yang tidak pernah dinilai orang, tanah yang kesunyian di pojok, dia beli sana. Tapi sekian tahun kemudian Tuhan memerintahkan dia taat. Tuhan tidak pernah akan melihat janji, melalaikan janjinya. Apa yang dilihat mata orang di depan itu adalah baik, jalannya lurus, tapi firman Tuhan katakan ujungnya maut. Dia jalan bersama Tuhan. Sekian
tahun kemudian. Tanah yang dia beli, tanah sampah, tanah buangan, tanah yang tidak dinilainya, sangat murah. Tuhan jadikan segitiga emas. Nilainya luar termahal di Pulau Singapura ini, di negara Singapura. FOF Asia mencatat, inilah tanahnya. Lihat, saudara dikasih Tuhan. Kalau kita ikut bersama Tuhan, dengar-dengaran, taat, maka hidup kita akan dibedakan Tuhan. Mazmur 126, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang sedang bermimpi. Prinsip kesuksesan si Keteng dengan cepat saudara. Satu, dia sangat mengasihi Tuhan. Dia orang yang berkenan baca firman Tuhan siang dan malam. Dia merenungkan firman, dia membacakannya, dia mengajarkannya, dia bersaksi, dia ceritakan perbuatan Tuhan yang luar biasa, yang mulia dalam hidup dia. Dia memberikan persembahan persepuluhan. Sejak kecil dia dapat uang, upah harian, dia sisihkan 10% masuk celengan. Dia berikan kata Tuhan. Inilah sebuah dasar yang luar biasa. Saudara dikasih Tuhan, dia menghormati hari Minggu. Setiap hari Minggu dia tutup usaha. Persembahan persepuluhan. Banyak hamba Tuhan mengajar hari-hari filar bahwa tidak perlu lagi ada persembahan persepuluhan. Itu perjanjian lama. Tidak perlu lagi, harus sudah ditiadakan. Pernah dengar saudara ya? Saya mau ajarkan saudara perspektif perjanjian lama tentang persembahan persepuluhan. Imamat 27 ayat 30. Bawalah segala persembahan persepuluhan dari tanah, dari hasil ternak, hasil benih, hasil pomponan. Itu adalah milik Tuhan. Bilangan 18:21 juga sama. Mengenai Bani Lewi. Bani Lewi adalah pelayan-pelayan waktu perjanjian lama itu di Bait Allah. Mereka yang melayani di altar Tuhan. Berikan mereka persepuluhan. Tapi ingat saudara, bangsa Yahudi, orang Israel berikan persembahan itu bukan persembahan persepuluhan. Ada korban syukur, ada korban, ada persembahan sulung, ada persembahan untuk bait suci. Banyak sekali persembahan. Ini berbicara hanya persembahan persepuluhan. Kemana kita harus bawa pergi persembahan? Firman Tuhan dengan jelas katakan, bawalah ke Bait Allah. Korban bakaran, korban sembelihanmu, korban persepuluhanmu, korban persembahan khususmu, korban nasaramu, korban sukaleramu, korban anak-anak sulung, lembu sapimu dan kambing dombamu. Banyak sekali perkorbanan persembahan. Saya sampaikan lagi, Maleakhi pasal 3 ayat 8 jangan jelas, bolehkah manusia menipu Allah? Ini firman tidak pernah ditiadakan. Namun kamu menipu aku, tetapi aku berkata, dengan cara bagaimanakah kamu menipu aku mengenai persembahan persepuluhan kata Tuhan dan persembahan khusus. Bicara khusus itu ada kita punya hati yang rela, sukacita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Saudari kasih Tuhan, mari kita belajar. Maleakhi pasal 3 ayat 10 berbicara, bawalah persembahan kemana? Ke rumah Tuhan. Karena di situ ada orang-orang Lewi. Persembahan persepuluhan sudah ada jauh sebelum Abraham memberikan persembahan persepuluhan kepada Melkisedek. Melkisedek itu merupakan sebuah gambaran Raja Salem. Itu gambaran Tuhan pribadi. Nah saudara, saya mau katakan, Yesus sekali lagi dalam perjanjian baru tidak pernah meniadakan atau menghapus hukum tentang persembahan persepuluhan. Matius 23 ayat 23. Baik-baik, baca baik-baik. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Apakah hari ini kita orang munafik? Orang munafik? Saya percaya bukan ya. Sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus saya garis dengan warna merah. Harus dilakukan persembahan. Kita harus lakukan persembahan khusus, persembahan persepuluhan. Dan yang lain jangan diabaikan. Persepuluhan dan keadilan, belas kasihan dan kesetiaan. Saudara, dalam perspektif perjanjian baru, apa itu persembahan? Persembahan berbicara, persembahan itu bicara hati yang mencintai Tuhan. Berikan dengan sukacita, berikan dengan ketulusan hati. Itu tidak berbicara 10% lagi, itu bisa bicara 100%. Roma
Kita lihat Roma 12 ayat 1. Persembahkanlah kehidupan gitu, tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang sejati berkenan kepada Tuhan. Bila mana Tuhan dapati hatimu, Tuhan dapati seluruh hidupmu, termasuk uangmu. Seperti orang berpacaran. Seorang pacar, kekasih, lagi kejar kekasihnya, dapat hatinya, maka dia dapat seluruh aspek kehidupannya. Amin saudara. Mari kita belajar di Lukas 11 ayat 42. Celakalah kamu hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, ingu dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Perjanjian baru sekali lagi Yesus berkata, tidak meniadakan, tidak menghapus. Ada hamba-hamba Tuhan filar mengenai persembahan persepuluhan. Saya kenal hamba-hamba Tuhan. Berapa hamba Tuhan yang mengajar ini. Tapi ingat, saya jalan perayaan bersama mereka. Dompet mereka sering kosong. Mereka berikan semuanya. Di saldo bank mereka pakai semua untuk nabur, untuk pekerjaan Tuhan. Itu gak bicara 10%, saudara. Seluruhnya. Anda berdebat dengan saya. 10% aja Anda tidak rela memberikan kepada Tuhan. Bagaimana kita bicara 20, 30, 50, 100%. Saudara tahu odol gigi, pasta gigi yang ada orang hitam di sana, namanya Darli atau Darki dulu ya. Itu seorang hamba Tuhan harusnya mati. Dia ditolong Tuhan, dia dipulihkan, dapat bisnis tentang odol. Dia berikan Tuhan 90%. Si keteng dia berikan lebih dari 30-50%. Menjadi donatur yang besar, mendonasi pelayanan penginjilan di Asia kecil. Dia punya bisnis yang berkati Tuhan oleh luar biasa, saudara. Mari saudara kita belajar. Persembahan itu adalah satu, muliakan Tuhan dengan hartamu. Salah satu bisa memuliakan Tuhan, ya harta kita. Tapi harus punya hati yang cinta. Bukan harta, tapi tanpa cinta, tanpa kasih, tanpa kesetiaan, tanpa belas kasih, itu percuma dan sia-sia belaka. Dan kedua, ada hasil pertama dari segala penghasilanmu, itu bicara kesulungan. Maka itu hak persembahan sulung. Maka janji Tuhan, lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bencana perbendaharaanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mengasihi dan memuliakan Tuhan dengan harta kita. Sebab kenapa? Di mana harta kita berada, di situ hati kita berada. Oke, belajar ya. Tuhan ingin hati saudara saya lebih daripada harta. Oke, manfaatkan mamon di ladang Tuhan. Muliakan Tuhan, harta di surga. Matius 6:20. Yesus berkata kepada kita, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, tetapi pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Bagaimana kita harus kaya? Kita kaya di hadapan Tuhan dengan kebajikan dan kemurahan. Itulah sifatnya Tuhan. Amin. Yesus katakan kepada orang kaya, engkau kumpul semua hartamu, tapi malam ini aku ambil nyawamu. Nyahok nggak bisa apa-apa kita, betul? Nah, di bawah ada teman kita, Lukas Kusuma. Dia punya sebuah pengajaran, saya ambil videonya, saya minta izin kepada dia untuk saudara saya belajar. Ya, Lukas Kusuma seorang hamba Tuhan melayani di Philadelphia, di Amerika, dan di New York. Saya minta izin kepada beliau. Saudara lihat, sangat memberkati kita. Ya, kita dengar ini. Nah, Pak Dhani, ya, dalam konteks membangun mezbah bagi Tuhan, itu kan bicara korban. Baru-baru ini ada yang viral di Indonesia dan kalangan gereja Indonesia, di mana ada seorang hamba Tuhan dari Indonesia dengan latar belakang tembok ratapan. Lalu buat rekaman singkat dan dia berkata begini, bahwa orang-orang Yahudi sekarang ini sudah tidak lagi memberi perpuluhan. Jadi dengan dua alasan. Yang pertama, karena bait suci sudah diruntuhkan oleh Roma terakhir dan sampai hari ini masih belum diizinkan. Lalu alasan kedua, mereka berkata bahwa sudah tidak jelas lagi siapa orang Lewi. Sehingga tidak perlu lagi memberi perpuluhan. Dan sampai hamba Tuhan ini berani berkata, cobalah tanya sama orang-orang rabi-rabi Yahudi di Israel. Bahwa ternyata mereka sudah tidak lagi memberi perpuluhan. Nah, kita tentunya tidak perlu emosi atau apa, tapi
Pak Dhani sebagai seorang tour guide senior Israel, bahkan juga masih menghidupi ya agama Yahudi, apakah benar bahwa persembahan perpuluhan sudah tidak lagi dilakukan oleh orang Yahudi sampai hari ini? Masih tetap sama. Masih tetap sama, bukan korban. Korban tidak ada benar. Sesudah Bait Suci yang kedua hancur oleh Jenderal Romawi Titus, sudah tidak ada korban karena tidak ada mesbahnya, tidak ada Bait Suci, tidak ada mesbahnya, belum ada. Oh, jadi korban binatang yang disembelih, domba, kambing itu sudah nggak ada lagi karena Bait Suci nggak ada. Mesbahnya juga tidak ada karena korban harus di mesbah. Ya, seperti kita tahu cerita di mana kolam Betesda. Kolam Betesda kenapa? Karena bawa korban, suci korban, mentahirkan di korban, bawa ke halaman Bait Suci di mana mesbah. Tidak ada mesbah, tidak ada imam besar yang bisa mengkorbankan korban. Ya. Untuk ini tidak ada, tapi persembahan tetap ada. Dari dulu sampai sekarang ini masih tetap harus orang Yahudi kasih persepuluhan. Dari income-nya, apapun income-nya. Sama juga hasil pertanian. Ya, buah-buahan, gandum, jelai, sayur-sayuran. Apapun dia beruntung, dia harus bagi. Jangan beruntung sendiri. Dan itu juga kita bilang matan maseter. Memberi dengan diam-diam. Itu juga berkatnya jauh lebih tinggi, lebih besar. Karena kasih, dan itu selain persembahan lain. Seperti buat sinagoga, buat rabi, buat apa. Itu persepuluhan harus. Wah. Jadi sampai hari ini, walaupun dia bukan petani tapi pedagang atau karyawan, tentunya kan dapat gajinya, pendapatan itu dari uang. Maka mereka membawa dalam bentuk uang juga ya, perpuluhan ini. Jadi ditegaskan bahwa sampai hari ini orang-orang Yahudi masih memberikan perpuluhan. Yang tidak lagi adalah persembahan binatang. Walaupun di Yom Kippur, Hari Raya Pendamaian, ada, Anda ingat di Indonesia Hari Raya Korban, ada yang keluarga-keluarga beli ayam-ayam atau apa itu ya? Itu bukan korban, itu korban mirip sama korban dulu, tapi korban itu buat hapus dosanya. Karena masuk tahun baru, mau buka halaman baru sama Elohim. Karena tahun ini yang baru kita keluar dari tahun itu, mungkin ada saya banyak dosa atau apa. Saya kasih korban untuk hapus semua, bukan halaman putih, halaman baru. Ya, jadi tegaskan bahwa orang Yahudi sampai hari ini memberi sepuluhan. Bahkan ternyata masih ada banyak persembahan-persembahan yang lain bagi orang miskin, selain bagi sinagoga, selain sepuluhan ya, dan sebagainya. Dan Anda tahu tidak heran, kenapa orang Yahudi sampai hari ini diberkati Tuhan luar biasa. Selain karena mereka mendapat sumpah janji turunan Abraham diberkati, tapi mereka juga adalah seorang yang generous, suka menabur, suka memberi. Itu sebabnya hari ini para penemu-penemu dunia, juga orang-orang yang menguasai ekonomi dunia, termasuk Amerika, Australia, Eropa, adalah bangsa pilihan Tuhan. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Ya, dan yang menarik sekali, Tuhan Yesus sendiri di perjanjian baru, Tuhan menegaskan tentang persepuluhan. Mari kita lihat Matius 23 ayat 23. Yesus berkata, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan. Yesus menyebut tentang perpuluhan. Dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar. Ini hasil pertanian mereka. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Lihat kalimat yang kita garis bawahi. Yang satu, kata Yesus, harus dilakukan. Apa itu? Perpuluhan. NLT version lebih jelas. You should tithe. Kamu harus membawa perpuluhan. Dan yang lain, yaitu apa? Keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Jangan diabaikan. Yesus tidak meniadakan perpuluhan. Yesus tidak menentang perpuluhan. Tapi Yesus berkata, kamu memberi perpuluhan harus. Tapi keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan jangan diabaikan. Bahkan, satu pasal sebelumnya, ketika Yesus ditanya oleh orang-orang untuk menjebak, apakah harus membawa pajak bagi pemerintah? Lihat Matius 22 ayat 21. Ayo kita baca sama-sama ayat 21, 2, 3. Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka apa? Berikanlah kepada Kaisar
Apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, itulah pajak kepada pemerintah. Yesus mengajar orang Kristen harus taat pajak. Katakan amin. Kalimat berikutnya, 2-3. Dan kepada Allah, apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. NLT version berkata, and give to God what belongs to God. Berikan kepada Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan. Jadi jelas bahwa orang Yahudi sampai hari ini membawa puluhan, dan kita sebagai anak-anak Tuhan di perjanjian baru, kita juga ditegaskan Yesus. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Pilihan Tuhan, orang Yahudi, orang Israel, sangat diberkati Tuhan. Oke, saudara, saya mau saudara lihat satu firman. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu jangan sembarangan kita meniadakan, berkata, jangan ikut lagi ya, jangan perkayakan diri gereja, jangan perkayakan diri hamba Tuhan, tidak perlu perpuluhan. Baca baik-baik firman ini. Firman ini juga tidak pernah ditiadakan. Paham saudara? Urusan hamba Tuhan itu diberikan persembahan, dia sembarang pakai uangnya dipercaya Tuhan, urusan dia sama Tuhan. Tapi gereja Tuhan, itulah tempat kita membawa persembahan kita. Sebab dalam gereja Tuhan ada lewi-lewi rohani. Dulu lewi itu pelayan-pelayan di altar suci, di altar Tuhan, di bait suci. Tapi hari ini lewi itu kelompok pelayan Tuhan, full timer, pelayan-pelayan dari semua bidang pelayanan. Mereka ada namanya PK, persembahan kasih. Nah saudari kasih Tuhan, hal ini clear tentang masalah persembahan persepuluhan. Oke? Buat saudara saya clear, ini hukum wajib. Satu, Yesus sekali lagi tidak pernah meniadakan atau menghapus hukum persepuluhan dari PL, perjanjian lama. Sekali lagi saya kenal beberapa hamba Tuhan yang mengajarkan persepuluhan. Ketika mereka keluarkan uang, nggak tanggung-tanggung, kas pribadi mereka sampai kosong, mereka berikan. Oke, saya saksikan sendiri, saya melihat bagaimana mereka berikan persembahan mereka kepada Tuhan dengan cinta, dengan kesetiaan, dengan belas kasih. Oke, persepuluhan supaya ada persembahan ada persedia makanan, kebutuhan, keperluan di dalam rumah Tuhan. Persepuluhan berbicara, dasar kita diberkati. Tuhan katakan, ujilah aku. Bukankah aku akan bukakan tingkap-tingkap langit buat engkau. Apa yang ditabur engkau dan saya, maka itu akan dituainya. Itu hukum ilahi. Dasar Tuhan memberkati. Ini Galatia 6 ayat 7. Ini berbicara bukan saja tentang uang. Oke, tentang segala aspek kehidupan. Apa yang engkau tabur, maka itu akan dituai. Engkau berkata-kata sembarang, engkau akan tuai badai puting beliung dalam hidup kita. Ini saudara, kapan saya akan ajar? Ada 10 hal, 100% dari bangsa kehidupan orang Yahudi, bangsa Israel. Jika lihat sebelah kiri paling atas, dibicara tiks, itu bicara persepuluhan, 10%. Sebelahnya lagi berbicara investment, Tuhan suruh investasi. Itu 30%. Saving itu tabungan. Tabungan itu hanya apa? 10%. Sama nggak? 10% buat tabungan kita sama kasih Tuhan sama 10%. Ya. Terus sebelah kanan lagi berbicara kebutuhan, bayar uang sekolah, listrik, sewa, dan segala-segalanya. Itu 50%. Itu konsep yang diajarkan. Oke, terakhir saya harus sampaikan saudara, ini adalah 2 ayat firman Tuhan yang luar biasa saya suka. Dan saya percaya semua orang kita suka. Ayo kita lihat ya. Ini bukan Kejadian, ini adalah Yesaya. Yesaya 58. Ayat 11. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa, penyertaan, the leading of God itu. Tuhan menyertai dan memimpin kita. Akan memuaskan hatimu dan hatiku. Wah, kita puas jiwa dahaga kita. Di tanah yang kering. Oke, sementara orang gak diberkati, kita diberkati. Dan akan membaharui kekuatanmu. Wah, kita tetap sehat.
tetap dalam lindungan Tuhan. Engkau akan seperti taman yang dialiri dengan air, dengan permata air yang tidak pernah mengecewakan. Hidup kita akan sukacita dan penuh pengharapan. Ayat ke-12, engkau akan membangun reruntuhan, ada pemulihan, bahkan akan bangun tembok-tembok di ayat 12 ini. Oke, janji firman Tuhan dilihat, ada tuntunan penyertaan Tuhan, ada Tuhan memuaskan jiwa dahaga kita dengan damai sejahtera, ada kekuatan yang senantiasa diperbarui, hidup yang diberkati, hidup yang akan luar biasa dilimpahi oleh kasih anugerah Tuhan. Yang keenam, Tuhan memberikan kehidupan kita, ada kuasa terobosan. Saudara mau semuanya ini? Saya orang pertama mau hidup dalam jaminan Tuhan. Tapi ada persyaratannya. Apa persyaratannya? Ada kuncinya, yaitu di Yesaya 58 ayat 2. Ada sebuah relationship yang baik. Setiap hari mereka mencari aku dan suka mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar, yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum benar. Mereka suka mendekat menghadap. Ini bicara relationship, ada hubungan yang baik saudara dengan Tuhan. Itu penting saudara. Dasar kita, kunci kita, berjalan bersama Tuhan, hidup berkenan, Tuhan berkati kita. Yang kedua, ayat ke-7. Hidup kita menjadi roti terpecah. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Ada orang di penjara, ada orang miskin, ada ini, bawa ke hadapan Tuhan, memberkati, suka memberkati. Tangan yang memberi ada di atas, tangan yang meminta di bawah. Jadilah tangan yang memberi. Nah, itu berbicara God's compassion heart. Yesus berkata, ketika aku lapar, ketika aku haus, ketika aku telanjang. Di Matius 25 ayat 35 sampai 45. Ketika aku di penjara, ketika aku sakit, engkau tidak melayani aku. Mereka tanya, kapan Tuhan haus, lapar, telanjang, di penjara, menderita, sakit? Mereka katakan, Yesus katakan, ketika engkau memberkati, melayani seorang yang orang kecil, mungkin orang miskin, yang tidak bisa balas kepada kita, engkau sedang melayani Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Oleh sebab itu mari saudara, manfaatkan, pakailah mamon, uang, menabur pada ladang Tuhan, di ladang yang tepat. Kenapa? Barang fana, semua hartamu itu barang fana, tidak akan engkau bawa pulang satu hari. Engkau katakan, saya punya puluhan miliar, ratusan miliar, punya rumah megah, mentereng. Suatu hari kamu punya tempat cuma 1,5 kali 2 meter. Nothing. Engkau akan dikubur di tempat yang di dalam, lonely. Hanya rohmu pulang ke rumah Bapa. Saudara, jangan kumpulkan harta di bumi, kumpulkan harta di surga. Amin. Ini ajaran Tuhan Yesus. Singkat waktu saudara, beberapa pertanyaan harus saudara. Berapa baik saudara hari ini mau diberkati Tuhan, dipulihkan ekonomimu, ada promosi jenjang karirmu, semakin hari semakin jadi kepala tidak jadi ekor. Tanya, mengapa Tuhan memberkati saya dengan harta dan kekayaan, keuangan yang berlimpah? Tanya kepada Tuhan. Yang kedua, dasar apa Tuhan memberkati kita? Ketika apakah saya bisa dipercaya Tuhan memegang harta, keuangan demikian banyak? Apakah saya mampu mengendalikan mamon, manfaatkan mamon, atau aku dikendalikan? Begitu banyak orang, ketika dalam keadaan susah dia bergumul. Pagi dia doa pagi, doa puasa, doa malam, doa pertengahan minggu, doa hari minggu. Kerajin gereja. Setelah ekonominya dipulihkan, jabatannya dinaikkan. Pertengahan seminggu udah gak pernah kelihatan. Hari Minggu kadang-kadang, saya mau rekreasi sama keluarga, pergi. Udah gak ada waktu. Itu jadi batu sandungan. Mamon membuat dia jauh dari Tuhan. Tanya Tuhan, apakah kita bisa kendalikan mamon itu? Apakah setelah saya diberkati hatiku bergeser kepada Tuhan? Itulah pertanyaan yang harus kita tanya. Pada akhirnya saudara, jadilah berkat. Sungguh-sungguh hidup punya hubungan intim sama Tuhan. Belajar kepada Ciketeng yang di ini. Seorang pengurus 99 tahun. Dia menjadi seorang mercusual opor untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan tidak pernah mau berhutang. Apa yang kau tabur Tuhan berkati. Saudara, kita tutup mata, kita berdoa sama-sama sekali. Tuhan berterikan, Tuhan berkati. Apa yang diajarkan hamba-Mu hanya sepengkal, tapi Roh Kudus Engkau lengkapin, Engkau meteraikan semua. Berikan kami kemurahan hati, sukacita, keadilan, belas kasih untuk kami boleh menabur, bawa persembahan persepuluhan, bawa persembahan khusus, bawa persembahan kasih, bawa persembahan ucapan syukur
di dalam bait suci-Mu. Biarlah ada persediaan di situ. Tuhan berkati semua tangan-tangan yang memberi. Tuhan berkati setiap kami menjadi dasar, landasan kami diberkati berlipat kali ganda. 30, 60, 100 kali lipat ganda. Janji firman-Mu, ya dan amin. Langit dan bumi akan berlalu, firman-Mu satu titik pun tidak akan berlalu. Terpuji Engkau Bapa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai bertemu di akan datang, pengacara akan datang. God bless you.